Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang struktur perkembangan sel tumbuhan dan jaringan meristem. Kelompok kami terdiri atas Febrianti, Arina Awidat, Afid Rohman, dan Nur Hidayah. Presentasi ini akan dibagi menjadi 5 bagian. Bagian pertama akan menjelaskan tentang pengertian sel menurut beberapa ahli. Bagian kedua akan menjelaskan tentang struktur sel tumbuhan. Bagian ketiga akan menjelaskan tentang pembelahan sel. Lalu bagian keempat akan menjelaskan tentang definisi jaringan meristem. Dan terakhir bagian kelima adalah tentang klasifikasi dan struktur jaringan meristem. Pengertian sel menurut beberapa ahli, antara lain 1. Menurut Robert Hooke tahun 1665, beliau menyatakan bahwa sel itu sebagai tempat-tempat kecil yang dibatasi oleh dinding. Hal tersebut dikatakan oleh Hooke usai mengerjakan penelitian yang sederhana dengan sebuah gabus dengan menggunakan mikroskop sederhana. Yang kedua yaitu oleh Robert Brown tahun 1831. Beliau menyatakan bahwa nukleus adalah bagian dari makhluk hidup. Berdasarkan penelitiannya, diketahui bahwa suatu inti sel terdapat dalam sel hidup, dan kehadiran inti sel ini sangat penting untuk mengatur segala proses yang terjadi di dalam sel. Yang ketiga adalah Felix Durjadin dan Johannes Purkinje. Beliau berdua ini melakukan penelitian pada tahun 1835. Beliau melihat ada cairan di dalam suatu sel. Setelah melakukan penelitian, cairan itu dikasih nama dengan sebutan protoplasma. Ciri-ciri sel tumbuhan yaitu 1. Memiliki dinding sel. 2. Memiliki plastida. Plastida itu terdiri dari kloroplas, kromoplas, dan leukoplas. Ketiga, memiliki vakuola yang besar. Keempat, ukuran nukleusnya lebih kecil dibanding vakuola. Yang kelima, bentuk selnya tetap. Yang keenam, penyimpanan energinya dalam bentuk butiran pati. B. Struktur sel tumbuhan. Beberapa organel yang ada di dalam sel tumbuhan antara lain A. Nukleus. Nukleus memiliki peran penting dalam sel tumbuhan, di mana mengatur proses metabolisme seperti pembelahan sel, pertumbuhan sel, dan sintesis protein. B. Kloroplas. Struktur kloroplas. Di dalam kloroplas terdapat kandungan pigmen klorofil hijau yang memberikan warna hijau pada tumbuhan. Kloroplas juga memiliki peran penting di mana kloroplas akan melakukan fotosintesis dengan bantuan cahaya matahari. Yang ketiga, ribosom. Ribosom ini dibedakan menjadi dua, yaitu ribosom terikat dan ribosom bebas. Ribosom memiliki fungsi dalam produksi dan sintesis zat protein yang ada di dalam sel. Yang keempat, mitokondria. Organel ini bermanfaat dengan memecah sumber energi dari karbohidrat kompleks dan gula. Terdapat enzim tertentu dalam mitokondria yang berperan untuk memasok energi ke sel tumbuhan. Yang kelima adalah badan Golgi. Badan Golgi ini memiliki fungsi dalam pengangkatan zat kimia yang ada di dalam dan di luar sel. Zat tersebut diangkat setelah retikulum endoplasma mengangkut sintesis terhadap protein dan lemak. Yang keenam, retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini memiliki peranan dalam mengangkut sintesis lemak dan steroid, serta sebagai tempat untuk menyimpan fosfolipid, steroid, dan glikolipid. Yang ketujuh, vakuola. Vakuola ini memiliki peranan dalam penyimpanan serta membantu tekanan turgor dan dari sel tumbuhan. Selain itu, sistem ekskresi juga dilakukan di dalam vakuola serta pencernaan intraseluler dalam bentuk molekul kompleks. Yang terakhir adalah periokrisom. Periokrisom memiliki peranan utama dalam pemecahan asam lemak menjadi gula. Selain itu, perioksisom juga membantu kloroplas dalam membantu melakukan fotorespirasi. Sebelumnya, terima kasih pada Mbak Arina. Nah, saya akan melanjutkan materi tentang struktur sel tumbuhan. Yang ketiga ada ribosom.
Nah, ribosom ini dibedakan menjadi dua, yaitu ribosom terikat dan ribosom bebas. Ribosom ini memiliki fungsi dalam produksi dan sintesis zat protein yang ada di dalam sel. Yang keempat ada mitokondria. Mitokondria ini merupakan organel yang memiliki bentuk bulat memanjang yang bermanfaat dalam memecah sumber energi dari karbohidrat kompleks dan gula. Terdapat enzim tertentu dalam mitokondria yang berperan untuk memasok energi ke sel tumbuhan. Selain itu, respirasi sel tumbuhan untuk pembukaan ATP juga dilakukan di mitokondria. Yang kelima ada badan Golgi. Nah, badan Golgi ini merupakan organel sel yang tersusun atas kumpulan vasikel pipih dan memiliki bentuk berkelok-kelok. Fungsinya yaitu dalam pengangkatan zat kimia yang ada di dalam dan keluar dari sel. Zat tersebut diangkat setelah retikulum endoplasma mengangkut sintesis terhadap protein dan lemak. Yang keenam ada retikulum endoplasma atau RE. Retikulum endoplasma ini merupakan organel yang menghubungkan antara nukleus dengan sitoplasma dalam sel tumbuhan. Memiliki peranan dalam mengangkut sintesis lemak dan steroid, serta sebagai tempat untuk menyimpan fosfolipid, steroid, dan glikolipid. Kemudian ada vakuola, merupakan organel yang memiliki ukuran lebih besar dibandingkan organ lainnya. Nah, vakuola ini memiliki peranan dalam penyimpanan serta membantu tekanan tugor dari sel tumbuhan. Selain itu, sistem ekskresi juga dilakukan di dalam vakuola, serta pencernaan intraseluler dalam bentuk molekul kompleks. Yang terakhir ada peroksisom. Nah, peroksisom ini merupakan organel dalam sel tumbuhan yang berbentuk bulatan kecil. Memiliki peranan utama dalam pemecahan asam lemak menjadi gula. Selain itu, peroksisom juga membantu kloroplas dalam membantu melakukan fotorespirasi. Di dalam peroksisom ini terdapat kandungan enzim oksidatif khusus. Dan enzim tersebut yang digunakan untuk memecah asam lemak menjadi gula sederhana di dalam metabolisme. Kemudian ada dinding sel. Dinding sel ini merupakan bagian paling luar dari sel tumbuhan dan merupakan bagian yang membedakan antara sel tumbuhan dengan sel hewan. Jadi ciri khas dari sel tumbuhan itu ada dinding sel. Karena pada sel hewan, dinding sel tidak ditemukan. Nah, dinding sel ini terbagi menjadi 3 lapisan, yaitu lapisan lamela tengah, dinding primer, dan dinding sekunder. Bisa dilihat di gambarnya, ada lamela tengah yang merupakan perekat sel satu dengan sel yang lain apabila beberapa sel membentuk jaringan. Lapisan ini tersusun dari zat pektin. Yang kedua ada dinding primer, merupakan dinding yang pertama kali terbentuk dan selama sel dalam fase perkembangan. Lapisan ini tersusun dari zat selulosa, hemiselulosa, pektin, dan lignin. Yang ketiga ada dinding sekunder, merupakan lapisan yang terbentuk di sebelah dalam dari dinding primer setelah sel selesai mengadakan pertumbuhan. Lapisan ini tersusun dari zat selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Tidak dijumpai pada zat pektin. Kemudian ada membran plasma. Membran plasma merupakan selaput tipis yang membungkus seluruh isi sel atau protoplasma yang berasosiasi dengan dinding sel. Membran plasma juga sebagai selaput pembatas organel sel seperti mitokondria, badan Golgi, retikulum endoplasma atau RE, plastida, selaput inti, dan lisosom. Membran plasma ini bersifat semi-permeabel yang berperan untuk mencegah pertukaran molekul dari satu sisi ke sisi lainnya. Nah, kemudian yang ketiga ada materi tentang pembelahan sel. Nah, pembelahan sel pada sel tumbuhan ini dikenal ada 2 macam, yaitu mitosis atau pembelahan yang terjadi pada sel-sel somatik dan meiosis atau pembelahan yang terjadi pada sel-sel kelamin.
Yang pertama ada pembelahan mitosis. Dibagi menjadi 4 tahapan, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Fase dalam pembelahan mitosis yaitu ada fase G1, yaitu pertumbuhan sel ditandai oleh bertambahnya sitoplasma, organela, dan sintesis bahan-bahan yang dibutuhkan fase S. Yang kedua ada fase S atau sintesis, terjadi replikasi atau perbanyakan jumlah DNA dan sintesis. Yang ketiga yaitu ada fase G2. Pada fase ini benang-benang gelondong disintesis, jumlah DNA sudah terlipat. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Afid Rohman. Kepadanya saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada Mbak Febrianti. Saya Afid Rohman, NIM 57. Di sini saya akan menerangkan dari kelanjutan dari Mbak Febri tadi. Profase, yaitu membran inti larut dan anak inti hilang. Kromosom berjalan ke tengah ke tempat yang sebelumnya dilingkupi oleh membran inti. Metafase, yaitu kromosom terkonsentrasi di tengah dan terkumpul di bidang ekuatorial, yaitu suatu bidang yang tegak lurus dengan proses spindle. Pada fase ini kromosom membentuk gambaran seperti bintang. Anafase, yaitu pada daerah sentromer dan dua buah kromatid memisahkan dari satu dengan yang lain, bergerak ke arah kutub-kutub yang berlawanan. Telofase, yaitu benang-benang spindle dan tetes-tetes kecil akan berkumpul di daerah bidang ekuatorial dan membentuk sekat. Dua yaitu meiosis, terdiri atas dua fase pembelahan yang berurutan, yaitu pembelahan meiosis 1 dan pembelahan meiosis 2. Tahapannya yaitu A. Meiosis 1, leptoten. Kromosom banyak seperti benang halus, diploid dan tunggal. Zigoten, yaitu kromosom homolog saling mendekat dan berpasangan. Fagiten, yaitu kromosom menebal dan memendek dan membelah membujur menghasilkan 4 kromatid. Diploten, terjadi pelekatan antar kromatid pada suatu titik. Dengan pelekatan tersebut, kromatid sulit untuk memisahkan diri. Diakinesis, yaitu pasangan kromatid menjadi sangat pendek dan menyusun diri di bagi tepi inti. Pada akhir fase ini, selaput inti pecah, anak inti menghilang, terbentuk benang spindle seperti pada mitosis. B. Meiosis 2. Setelah istirahat sejenak, pembelahan selanjutnya memasuki profase 2. Menjelang akhir profase 2, kromosom memendek dan menebal. Pada metafase, kromosom mengkonsentrasikan diri pada bidang ekuator. Pada stadium anafase, sentromer membelah menjadi 2 dan masing-masing sentromer anakan menarik kromatid ke kutub gelondong. Ya, ini bisa dilihat ada pembelahan sel, ada gambarnya, ada meiosis 1 dan ada meiosis 2. Selanjutnya, definisi jaringan meristem. Jaringan meristem disusun oleh sel-sel yang tetap embrional, yaitu mampu terus-menerus membelah diri. Sifat-sifat jaringan meristem yaitu terdiri dari sel-sel muda dalam fase pembelahan dan pertumbuhan. Biasanya tidak menemukan adanya ruang antar sel di antara sel-sel meristem. Sel-selnya berbentuk bulat, lonjong, atau poligonal, dengan dinding sel yang tipis. Masing-masing sel mengandung banyak sitoplasma dan mengandung satu atau lebih inti sel. Vakuola, sel sangat kecil atau mungkin tidak ada. Selanjutnya,
klasifikasi dan struktur jaringan meristem. Berdasarkan posisinya dalam tubuh tumbuhan, meristem dibedakan menjadi 1. Meristem apikal. Terdapat pada ujung pucuk utama dan pucuk lateral, serta ujung dari arah memanjang, pada umumnya sedikit cembung. 2. Meristem interkalar. Terdapat di antara jaringan dewasa. Contohnya meristem pada pangkal ruas tumbuhan, anggota suku rumput-rumputan. 3. Meristem lateral. Terletak jajar dengan permukaan organ. Ya, selanjutnya untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Nur Hidayah. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Afid atas penjelasannya. Yang selanjutnya saya Nur Hidayah NIM 71 akan menjelaskan mengenai berdasarkan asal-usulnya meristem dibedakan menjadi yang pertama, meristem primer. Sel-selnya berkembang langsung dari sel-sel embrional, sehingga merupakan lanjutan dari pertumbuhan embrio. Bagian yang telah terdiferensiasi sebagian terdiri dari A. Protoderm, yaitu bagian yang nanti membentuk jaringan epidermis sebagai jaringan pelindung. B. Prokambium, yaitu bagian yang nanti membentuk jaringan berkas pengangkut. C. Meristem dasar, yaitu bagian yang nanti membentuk jaringan dasar, misalnya parenkim dan empulur. Pucuk-pucuk tumbuhan Angiospermae menurut teori histogen dan Hanstein dibedakan menjadi 3 daerah, yaitu dermatogen atau daerah paling luar, plerom daerah tengah, perimblem pemisah antara dermatogen dengan plerom. Pada Gymnospermae, arah bidang pembelahan sel ujung pucuk terjadi secara antiklinal, atau bidang pembelahan tegak lurus terhadap permukaan organ, dan periklinal atau bidang pembelahan sejajar permukaan organ. Ciri lainnya adalah adanya sel induk sentral karena di tengah apeks terdapat sel yang lebih besar. Menurut Popham, berdasarkan struktur pucuk batang Gymnospermae dibedakan menjadi 3, yaitu A. Tipe Cikas mempunyai wilayah sel pusat. Ada 3 wilayah meristematik, yaitu meristem permukaan, meristem rusuk, dan meristem tepi. Contohnya, Cikas revoluta. B. Tipe Ginkgo mempunyai 5 wilayah meristematik pada pucuk, yaitu meristem permukaan, wilayah sel induk pusat, meristem rusuk, meristem tepi, dan wilayah peralihan seperti kambium. Contohnya, Zamania spp. C. Tipe Cryptomeria abies mempunyai 4 tipe-tipe wilayah seperti Ginkgo, tetapi tidak memiliki wilayah peralihan. Contoh, Pinus montana. Meristem sekunder berasal dari sel-sel dewasa yang berubah keadaannya menjadi meristematik. Meristem sekunder dibedakan menjadi atas kambium dan kambium gabus atau velogen. A. Kambium, yaitu jaringan meristem lateral yang terdapat sebagai untaian membujur melingkari batang atau bagian terpisah yang terdapat dalam jaringan pembuluh atau xilem dan phloem. Berdasarkan struktur dan fungsinya dibagi menjadi 2, yaitu prokambium, yaitu kambium dibentuk pada batang dan akar primer yang berperan dalam pembentukan jaringan pembuluh primer, yaitu xilem dan phloem. Kambium pembuluh, yaitu kambium yang berkembang dan berperan dalam membentuk jaringan xilem dan phloem sekunder. B. Kambium gabus, yaitu jaringan berkas pengangkut sekunder akibat aktivitas kambium, biasanya diikuti oleh pembentukan kambium gabus. Jaringan gabus berfungsi sebagai lapisan pelindung, menggantikan fungsi epidermis yang mati terkelupas. Jaringan
bulbus merupakan bagian dari jaringan sekunder yang disebut periderm yang terdiri dari filem, yaitu gabusnya sendiri. Velogen atau cambium gabus, yaitu bagian yang ke arah luar membentuk filem. Veloderm, yaitu bagian yang dibentuk oleh velogen ke arah dalam, merupakan jaringan yang memiliki sifat serupa parenkim, artinya terdiri dari sel-sel hidup, berbeda dengan filem yang terdiri dari sel-sel mati. Sekian dan terima kasih atas penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.